Halo semuanya, selamat datang di Daunet Films. Yap, episode kali ini bukan episode biasa karena ini episode spesial. Kebetulan PC ini udah dipinjemin selama 1 bulan. Setelah gua akhirnya make, gua tahu ini PC bukan PC biasa. Dan di episode kali ini gue cuman pengen nyeritain rasanya pakai PC high end kayak gini. Wah, gua kasih tahu aja speknya. Di sini udah pakai Intel Core i7 ya. Intel Core i9 generasi 10 seri tertinggi. Lalu untuk grafikarnya juga udah pakai Nvidia RTX Quadro 4000. Sangat serem kalau ngomongin PC yang se-high end ini tuh serem. Kita ekspektasinya tinggi banget. Oleh karena itu di episode ini gue pengen lebih cerita apa sih yang gue rasain ketika gue pakai PC ini, dan mungkin serangkaian tes yang bisa gue kasih tahu ke kalian kalau misalnya kita pakai PC ini. Nah, PC ini sendiri adalah PC workstation dari Asus ya, yang dikhususkan untuk pekerja-pekerja keras ya, kayak misalnya 3D artist gitu ya, terus production house dan lain-lain. Intinya ini workstation yang memungkinkan banget untuk kerja ekstrim, kerja keras dengan kecepatan yang sangat tinggi dan presisi. Ya, kalau ngomongin Quadro tentunya bukan cuma soal speed, tapi seberapa presisi dalam rendering. Oke, langsung aja gue ceritain rasanya pakai PC ini, workstation dari Asus ini. Yang pertama adalah ketika menggunakan Adobe Premiere Pro, apalagi untuk kerjaan yang ringan kayak ya Fitmax rendering test, kalau dipesin ke sini, ini menjadi hal yang sangat-sangat ringan banget. Kenapa? Ya karena sebenarnya bukan levelnya. Nah, kalau untuk scrubbing sendiri itu rasanya kayak gini. Kalian bisa bayangin ya, ini scrubbing lancar, jaya, abadi, makmur, sentosa. Lalu selanjutnya kalau misalnya kita pakai nih PC untuk rendering, Fitmax rendering test 4K, ini bener-bener bisa langsung nembak di angka 1 menit 20 detikan. Bahkan tercepatnya bisa di 1 menit pas. PC ini kalau untuk Fitmax rendering test, ya ampun, bisa 50 detik sampai 1 menitan aja. Itu bener-bener impresif banget. Maksudnya gue, ngetes yang dulu di PC gue aja ya, itu udah ngos-ngosan banget untuk dapetin segitu. Nah, sedangkan ini di posisi yang standarnya, gue belum ulik-ulik aneh-aneh untuk misalnya optimization, overclock dan lain-lain, itu belum. Ya, seperti itulah kira-kira hasil dari Premiere Pro, teman-teman. Parah, canggih. Lanjut ya, kita ngomongin tentang DaVinci Resolve sekarang. Karena kalau misalnya kita ngomongin Nvidia Quadro, yang paling berkesan kalau video editor ya, selain 3D artist dan lain-lain, itu di DaVinci Resolve. Karena DaVinci Resolve ini GPU based banget. Nah, ketika menggunakan DaVinci Resolve ini baru kita menemukan hal teroptimal dari PC ini. Karena apa? Karena kalau misalnya kita lagi grading pakai nodes yang banyak sekalipun, terus kita tracking sekalipun, memanfaatkan AI-nya sekalipun, ini bukan masalah sama sekali. Kayak misalnya di sini gue punya footage sekitar 10 menitan, yang biasanya di PC-PC lain atau di laptop gitu ya, itu butuh waktu sekitar 30-40 menitan. Tapi di PC ini bisa bener-bener 10 menit juga. Bahkan yang paling lamanya untuk 4K itu bisa tembus di angka 20 menitan aja untuk analyzing 10 menit. Ini berapa frame ya? Coba gue tulis di sini. Frame-nya sebanyak itu ya. Gue bener-bener tahu rasanya karena ya biasanya memang ngelakuin pakai laptop misalnya atau pakai RTX 2070. Itu pun lebih lama lah ya dibandingin PC ini. Nah, lalu selanjutnya gue pengen tes aja Cinebench R15. Di sini hasilnya seperti ini, teman-teman. Ini adalah hasil dari Cinebench R15. Nah, sekali lagi gue mau disclaimer kalau misalnya kita lihat di sini skornya, ngomongin komputer workstation itu bukan cuman soal skor Cinebench R15-nya, bukan. Tapi lebih ke bagaimana komputer ini tuh bener-bener ready untuk kerja. Misalnya nyala 24 jam, lalu untuk rendering seberapa presisi, lalu dia seberapa akurat dalam misalnya merender warna, atau merender file 3D dan lain-lain. Jadi salah satu hal yang dijual dari komputer workstation seperti ini adalah performanya dalam bekerja. Nah, pengalaman gue juga kalau pakai Quadro ini lebih minim juga terjadi crash, karena memang dia udah ready banget untuk kerja gitu, untuk software-software yang dioptimalisasi untuk Quadro. Kayak misalnya ketika kita pakai DaVinci Resolve, ketika kita pakai nanti misalnya kalian pakai Blender dan lain-lain,
itu jauh lebih optimal. Ya, untuk gaming gue belum tes sama sekali, tapi sudah dipastikan kalau gue punya Quadro pun gue nggak akan pakai buat gaming sih, karena memang bukan untuk itu. Lebih cocok lagi sebenarnya Quadro ini bener-bener untuk 3D rendering, untuk kerjaan AI, untuk kerjaan-kerjaan editing yang berat dan lain-lainnya. Catatan kaki, mungkin ada info-info tambahan yang bisa gue sampaikan, kayak workstation ini sendiri tuh udah support dual onboard LAN. Jadi bisa 2,5 kali bandwidthnya tuh lebih bagus daripada LAN-LAN yang tradisional. Dan harga dari workstation ini terhitung murah hitungannya untuk workstation, yaitu mulai dari 50 juta rupiah. Yap, tapi untuk hitungan workstation ini murah banget. So itulah teman-teman, ternyata rasanya jadi sultan ya pakai komputer yang udah pakai RTX Quadro 4000 dan juga Intel Core i9 generasi 10 seri tertinggi. Dan aduh, gak bisa ngomong apa-apa. So itulah guys untuk episode kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang pengen beli PC ini untuk PH kalian atau untuk kalian sendiri supaya editing kalian lebih optimal. Thank you for watching and always out of the box.